siji, sing nangis wong 15. Lambaikan tangan, ada apa Cinta? Ngomong, karepmu piye? Wes jatuh nek kene bareng jejer wong. Nek kene iki lho tak syuting kowe iki Indah ngomong. Kowe kan mau nawar-nawar wis. Kowe rasa nangis, Nduk, wis tau ngrasakne enake ngono ae. Kowe ngopo kowe? Kowe ngopo? Podo. Kowe podo. Pernah tertipu, Miss. Pernah tertipu oleh bukan uang, apa yang ditipu saya? Rasa nangis tak ada misalnya kan? Aku dulu orang baik-baik, Miss. Soalnya aku dua ngapi, Mbak. Ayo lanjutkan, silakan suhu. Belum gitu nih. Di sana sedih deh. Mbak, sini Mbak. Ayo teruskan perjuanganmu, Nak. Lagi, saya Miss. Ember apa? Mama, siap nama kakek bapak. Ngopo, apa? Karena kamu berkorban demi manuk. Terharu aja, Rasanya Miss. juga. Terharu apa sama kisahnya Mbak ini tadi. Tuh, hubungannya mbak kamu apa? Karena aku pernah, Miss, ya tertipu sama garangan. Ini apa sih? Aku dulu lugu banget, Miss. Dari, Apa? Dari SD sampai Lugu banget. madrasah nggak pernah pacaran. Oh, oke. Terus lanjutkan. Ya aku waktu itu umurku masih Kecil. belum, ya udah lulus SMA, Miss, tapi kan belum pernah pacaran. Oke. Zaman dia aku yorong pacaran Cinta SMA. pertama. Ya, Cinta monyet apa cinta ketek? ya gimana ya, Miss, ya. Waktu itu kan aku nggak punya bapak sih, Miss. Oke. Nah, aku mungkin butuh kasih sosok kasih sayang seorang laki-laki, nggak punya bapak, terus Ingin anak orang merasakan nggak kasih sayang. Iya, anak orang nggak punya kan, Miss. Anak orang nggak punya, ada yang deketin, dia ngomong sama mama saya kalau datang itu, Miss, bawanya durian, bawanya makanan enak-enak lah, Miss. Sedang aku kan orang nggak punya, jadi mama saya dia ngomong sama keluarga, ya dia itu duda, orang mampu lah. Terus Aja nangis sama sama mak ngomong mama tadi saya. karo tegang loh. Terus. nggak apa-apa, Dok. Kamu Fabio. daripada sama yang lain, orang bujang malah nggak tahu tanggung jawab. Oh iya betul. Walau itu duda, dia udah pinter nyari duit, dia pun sayang, mau terima, Maksudnya. mau nerima. Keluarga kita orang paling miskin sendiri sedesa, Miss, keluarga aku itu, Miss. Sama mama juga sayang, sama saudaramu juga sayang gitu. Cuman aku nggak ada rasa lah, Miss. Lebih tua dari aku. Tua berapa tahun? 8 tahun atau 9 tahun, Miss. Sedang saya lulus SMA dari madrasah, Miss. Sekolahku juga pinter, agamanya juga bagus. Terus aku sebenarnya nggak mau, tapi aku mikir-mikir, oh iya ya, gitu kan. Iyalah, bisa dapat apa, Miss, kalau orang Jawa nunutan urip. Oh, nunutan urip, iya betul, itu satu prinsip banget. Terus waktu itu nggak tahu, mamaku itu ya memang gimana ya, Miss, anaknya 4, tapi aku paling ya bukannya membanggakan diri sih, Miss, paling sregep sendirilah. Kakakku 2 laki-laki ya kayak gitu. Adikku cewek ya lumayan males, sering tak suruh-suruh gitu lah. Aku orangnya rajin, ya sekolah nyambi kerja gitu. Boleh cerita mulai zaman kue cilik sowan gitu? Enggak, ini tak singkat. Saya tak takone singkat Nah, cerita. terus sama- Kue diapane mbek lanangan kuwi mau? Enggak, aku Gak diapa-apane? diperkosa. Sorry. Nah. Berkosa. Nah, waktu itu mamaku marah sama aku. Aku kan marah sama adekku. Kamu kok nggak mau aku kerja pulang masih kotor semua. Aku sering marahin dia biar belajar lah, bersih-bersih, nggak jorok banget gitu kan. Terus kamu kalau kayak gitu menang sendiri, kamu pergi aja dari rumah, cari bapakmu sana gitu kan. Nggak tahu, Miss, karena mamaku
Ramen karena ditinggal suaminya sama anak jadi keras. Terus akhirnya saya pergi ke mamaku dari gak sayang. Ya, karena kamu mamaku merasa gak orang sayang. tua nggak sayang sama kamu. Terus waktu mau keluar rumah, aku tuh nggak ada hubungan loh sama yang Laki-laki ngaku duda itu. Dia datang, saya udah bawa tas tenteng itu, mau bawa baju lah. Udah niat lah, mamaku tiap hari marah-marah terus sama aku udah nggak tahan. Terus kamu mau kemana gitu kan? Ini aku mau nyari bapakku lah. Emang kamu tahu? Nggak tahu, cuman aku pernah dikasih tahu orang dia tinggalnya jauh. Ya, aku mau ke stasiun bis gitu kan, terus sama dia yaudah tak antar gitu kan. Ya aku pikir dia tuh baik, sebelum itu tuh dia sering datang rumah, ngasih dia makan, memang ngasih ngasih apa-apa, ngasih makan, ngasih apa-apa, namanya orang nggak punya, dia orang kaya tapi terus akhirnya mak dianterin ke bus lah daripada jauh juga kan terus sama dia dianterin, terus di jalan udah nyampe halte bus itu dia nggak nurunin, dia ngomong kamu nanti nggak kemalaman, tak antar aja gitu kan. Dia kan sopir apa, dia tahu segalanya, sedangkan aku ya umurku masih berapa itu, 20 tahun. Lulus SMA, kerja belum ada kan. Terus dia sama dia nggak diturunin, besok tak anterin aja tak anterin. Terus sama dia dianterin kan jauh, terus di tengah jalan masih jauh, nanti kita kemalaman, kita ini tidur aja dulu di tempat saudara saya ini Pak D ya Pak. No. Terus ya udah diterusin besok pagi gitu kan. Aku pikir dia tuh baik banget Miss, nggak mungkin lah dia ada pikiran ini itu kalau dia memang pengen sayang, jatuh cinta sama saya dengan cara yang baik lah, ya kan. Terus tidur di situ malam Miss, saya tuh di kamar depan Miss, udah tak kunci. Terus dia di kamar lain loh. Ternyata dia tuh punya kunci lain Miss. Dia punya kunci lain loh. Malam itu dia masuk kamar Miss. Nggak tahu Pak D sama budenya itu gimana kok bolehin itu loh. Dia gede badannya Miss, sedangkan aku gadis kecil lah ya. Terus sama dia kena lah misalnya diperkosa. Iya. Terus saya nangis dong, kamu kok kayak gitu kan, kamu kayak gitu. Nah, aku nangis lah Miss. Sebenarnya ya nggak pernah ada rasa cinta bagaimana. Kalau memang kamu saya nggak kayak gini, aku tuh anak orang nggak punya bapak, dari bayi bapakku nggak urusin. Dan aku mau tanggung jawab sama kamu, tanggung jawab gitu temen. Akhirnya kamu pokok ikut aku. Kalau kamu nggak berani pulang, kamu nggak usah nyari bapak kamu dimanapun, nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya kan aku bodoh nggak tahu, aku ikut dia gitu. Sama dia kamu nggak berani pulang ke rumah, aku tak yang ngomong sama keluargamu kamu kerja di Jakarta. Padahal nggak sama dia Miss, katanya dijanjiin dinikahin. Aku hamil ya, hanya nggak tahu. Terus aku ya, kamu hamil, orang kalau hamil itu nggak boleh nikah ya. Aku tahu karena aku loh salian Miss. Nanti kalau anaknya udah lahir gitu kan anaknya. Terus aku dikontrakin, nggak tahu ditaruh di mana. Aku juga waktu tempatnya aku dibilangin nggak boleh keluar rumah, ya nggak boleh keluar rumah Miss. Aku nurut di dalam rumah, nggak pernah kemana-mana Miss. Pokoknya yang nganterin makanan dia itu ngontrak lah Miss. Terus aku mulai 8 bulan aku hamil Miss.
pokoknya dia nggak muncul, berapa hari nggak muncul. Terus ada laki-laki perempuan datang nemuin aku, Miss, di rumah itu. Dia ngomong katanya duit semua, uang kontrakan itu duitku. Laki-laki perempuan itu ngomong sama adekku, dia janji kalau anak itu udah lahir mau dikasihin ke aku. Aku udah ngasih duit banyak ke dia. Dia ngomong gitu, Miss. Betapa malang hidupku, Miss. Aku nggak tahu, terus akhirnya aku ya Allah, Miss, ngedrop 8 bulan ini. Aku langsung ngedrop rasa ingin ngelahirin gitu, Miss. Terus ngelahirin jadi anterin dia, Miss. Aku kan ngedrop, nggak tahu anakku lahir, nggak tahu. Aku waktu melahir itu aku ingatku aku disuruh minum air putih, dalamnya itu ada kunci, Miss. Nggak tahu kan ayah. Terus akhirnya aku ngelahirin, ya Allah, Miss. Bayiku kecil banget karena belum ada 9 bulan kan ya. Nah, terus aku tuh pengen gendong, nggak boleh, Miss. Langsung dibawa pergi anakku, Miss. Aku kayak orang gila, Miss. Langsung dibawa pergi aku. Terus orang itu datang, anak kamu diurusin, anak kamu diurusin kok sama dia, gitu-gitulah. Ya Allah, betapa kejamnya dunia ini, Miss. Katanya anakmu itu udah dijual ke aku. Ya Allah, Miss. Terus ternyata tuh dia tuh punya anak, punya istri loh, Miss. Dia nggak duda, punya anak, punya istri. Akhirnya aku dibuang di jalanan, Miss, ditinggal. Udah habis ngelahirin itu aku mau pulang, aku takut ya. Akhirnya aku jalan, aku ditemu sama temanku. Aku tidur, temanku ikut mertuanya seminggu di sana. Terus akhirnya aku pergi ke Singapura, Miss. Lihat dari gayamu, lihat cara kamu berbicara, kamu orangnya happy banget loh, sayang. Happy karena aku background, Miss. Padahal bebanku berat. Cuman aku berterima kasih banget lah sama Miss Yuni. Kenapa? Aku dapat motivasi banyak ngikutin YouTube Miss Yuni. Aku tadinya benar-benar gimana ya, Miss, hidupku nggak tahu arah, aku mau kemana, aku harus gimana, aku kangen sama. Apa hubungannya sama YouTube saya? Ya, Miss Yuni selalu nasihatin kan, garangan itu laki-laki Motivasi memang yang kayak bermanfaat. gitu, ngasih motivasi hidupku, Miss. Aku hanya fokus kerja. Orang kalau punya duit, kata Miss Yuni, kita punya otot. Aku miskin, Miss. Anak orang nggak punya, anak orang kere. Aku dihina sama laki-laki. Aku harus kaya, Miss. Biar aku nggak dihina, keluarga aku harus kaya. Aku mikir, biarin aku tua di luar negeri nggak apa-apa, Miss. Yang penting aku kaya, mamaku kaya, Miss. Sekarang kaya, Miss. Markona. Aku kaya bener. Harta aku lumayan banyak tuh, Miss. Karena mau aku nggak pengen dihina laki-laki, aku nggak mau. Aku bener, ya Allah, Miss. Aku orang baik-baik, aku dianggap sampah loh, Miss. Aku dianggap sampah, Miss. Bayangan, Miss ini ngelahirin anaknya, diambil orang, katanya anaknya udah dijual ke aku. Aku bilang, aku kangen sama mamaku, aku pengen ke sana. Aku pernah diajak ke sana sama laki-laki itu sebelum aku ke Singapura, Miss. Aku diusir sama laki-laki perempuan itu, Miss. Kamu itu punya apa? Kamu nggak, ini anak kamu udah tak urusin, udah dijual ke aku. Aku mau meluk, nggak boleh, Miss. Nggak boleh, ngelihat nggak boleh. Aku diusir sama laki-laki itu. Hujan, terus gerimis. Ya Allah, tunjukkan kebesaranmu, ya Allah, ya Tuhanku. Aku bilang, aku sakit, aku diusir, aku yang ngelahirin. Aku nggak boleh ngelihat. Aku dibuang, ya Allah. Aku ingin keadilanmu, ya Allah. Aku bilang itu, Miss. Aku waktu di Singapura, Miss, aku pamit mau pulang. Aku dikasih kabar laki-laki itu, cowok cewek yang beli anakku itu
yang laki itu Miss, yang usir aku itu Miss, itu matinya Bang Miss, kesabar petir di sawah Miss. Ini kisahnya bener nyata ini Miss. Aku dikasih kabar sampai mati. Oke, tapi hari ini kamu kuat, hari ini kamu hebat. Karena Miss Joni. Aku nggak mau kenal laki-laki, aku mau kaya, aku nggak pengen diminta. Oke, kaya tapi sebagian dibagikan sama orang yang gitu. Iya Miss, itu pasti. Itu Jangan pasti. cuma kaya uang aja, Iya. harus kaya hati. Itu Dan Miss. harus ikhlas. Aku kalau ingat sakit dadaku Miss, kayak kan ada penyakit dadaku, tapi aku sakitnya itu karena itu Miss. Aku kalau Ingat ingat seperti Mas Misuri bilang, di gelasmu terlalu kotor, dibuang yang kotor itu diisi yang baru. Nanti Miss, bisa aku bisa nggak ketemu aku itu Miss. pasti bisa. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu buang kotoran-kotoran hatimu itu, kamu pasti bisa ketemu dia. Jadi enggak? Tapi wajahnya aku nggak tahu. Enggak. Tuhan pasti ada jalan. Ngerti? Tuhan punya cara. Kalau kamu percaya, pasti bisa. Itu tergantung dari kepercayaan. Percaya apa enggak? Buang air yang kotor itu, isi yang baru. Ngerti? Pasti bisa. Aku sudah tahu nih kamu ada masalah. Kamu ketawanya golongannya kon tok we. Antem kita nano engko. Ya wes, lega to. Kembang Miss. Tapi saweramu iki lho jelas. Masih aku disawer. Maaf ya Miss. Dibahas adol puan. Pelampiasan. Maaf ya Miss ya. Pelampiasan. Kenapa kalau bisa lega, kalian bisa ngamuk, bisa marah, lega. Tapi ini donoran air mata itu oke ngopo iki. Orang kan nggak percaya nih, ini cerita nyata. Ini loh hidup. Kan saya selalu bilang ada warna. Makasih ya Miss. Gelasmu sekarang itu kotor, kamu nggak akan bisa ketemu anakmu. Kalau kamu dendam, benci, sombong, ben aku suge. Enggak. Sekarang nih, gelasmu dibuang yang kotor. Diisi yang baru, pasti kamu bisa. Nggak ada jalan nomor, mungkin anakmu rabi di tombomu. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya jangan selalu bersatu dengan satu warna, yaitu dendam.